Tepuk tangan Thank yang you, paling meriah. Valen. Such a good MC partner here. Hello ladies, you look so gorgeous. Halo Laura. Boleh duduk semuanya, you may be seated. Lauren, thank you so much. Mau join sama kami? Oh iya, hati-hati ya, ada istri di sini ya, tolong Siap. diingat-ingat. Iya, terima kasih semuanya. Bangkunya, oke satu lagi. Wow, cantik semuanya ya. Rasanya dari pagi kita udah mulai-mulai, aduh dari tadi berat, sekarang langsung melek semuanya. Setuju? Wah, kayak Daniel Manantaya senyum-senyum ya di sini ya. Dan semuanya langsung senyum di sini. Oke, mic-nya ada di belakang, semuanya udah boleh dipegang. Ini rasanya udah kayak mau sesi tanya jawab ya. Tanya jawab apakah ada pemilihan Miss dari conference ini, Nation Building Conference. Oke, selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Lembut banget ya, senang sekali bisa ketemu. Oke, nah kita lagi berbicara tentang citra Indonesia di mata global. Wow, pastinya sebagai duta-duta yang begitu cantik, smart, membawa nama Indonesia di ajang dunia ini tidak mudah. Atau mudah sebenarnya? Tidak semudah itu. Oke, nah boleh perkenalkan diri masing-masing. Mungkin dari yang pertama dari Baby Kristami. Nah, Baby adalah Miss Global yang baru saja ditunjuk sebagai Miss Global yang akan berangkat ke Miss Global 2024 ya. So congratulations, kita beri tepuk tangan untuk Baby Kristami, wakil Indonesia di ajang Miss Global. Ya silakan Baby, belum perkenalkan diri. Terima kasih untuk moderator dan selamat sore semuanya Bapak Ibu sekalian. Selamat sore, belum ngantuk ya? Luar biasa. Ya puji Tuhan, baru saja saya terpilih menjadi Miss Global Indonesia 2024 dan nantinya akan bertanding di antara Kambodia atau di Thailand di tanggal akhir Februari 2025 tahun depan. Jadi mohon doanya karena saya juga percaya kuasa doa dan semuanya ini adalah untuk kemuliaan Tuhan saja. Jadi saya terima kasih. Jadi itu yang mungkin saya minta untuk didoakan juga sama seluruh Bapak Ibu ada di sini. Dan tak kenal maka tak sayang ya Kak, nama saya Baby Kristami. Keseharian saya adalah news anchor TV nasional dan juga news producer. Selain itu juga sebelumnya saya terpilih sebagai third runner up Miss Universe Indonesia. Jadi ya kesehariannya membuat berita, menyampaikan berita, harapannya bisa berita yang aktual dan faktual. Jadi mungkin itu dulu kali ya Kak, nanti kita bahas lebih lanjut tentang saya. Oke, tepuk tangan dong untuk Miss Global Indonesia, Baby Kristami. Ya, boleh selanjutnya memperkenalkan diri untuk Cindy Inanto, Miss Earth Indonesia 2023. Halo semuanya, izinkan saya menjawab dalam bahasa Inggris. My name is Cindy Inanto. I am Miss Earth Indonesia 2023. Prior to that, I was a race car engineer, a chatbot developer, and currently I work in the palm oil industry, focusing in innovation and sustainability. Yeah, thank you. I'm so grateful to be here and to be able to listen to all these ministers talk about their amazing schemes for our country, and I am so grateful to be here. Thank you. Oke, thank you so much Cindy. That's a good introduction. The next one, boleh kenalan, kita mau kenalan sama Milan Vega, Top 14 Miss Universe 2024. Halo, selamat sore semua. Perkenalkan nama saya Milan Vega. Saat ini saya kebetulan sebagai aktivis lingkungan dan kita akan bahkan banyak membahas tentang lingkungan ya sore ini. So aku excited banget untuk sore ini karena mungkin ada beberapa konsen yang akan aku sampaikan juga yang mungkin bisa jadi perhatian dan kerjasama antara swasta, masyarakat, dan pemerintah. Wow, luar biasa sekali ya, datang dengan misinya. Melan, Top 14 Miss Universe Indonesia 2024. Betul. Oke, tepuk tangan dong untuk Melan. Dan juga kita mau kenalan dengan Cynthia Ong Kurniawan, Miss Global Indonesia 2023. Silakan. Terima kasih moderator, selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Cynthia Kurniawan Ong dan saat ini saya merupakan seorang lawyer di kota Surabaya. Dan secara kebetulan saya juga merupakan pendahulu dari Baby Kristami yaitu Miss Global Indonesia 2023.
Saat ini saya sedang menjalankan advokasi untuk empowering women, yang mana sebenarnya juga berkorelasi dengan misi dari Miss Global. Jadi waktu saya bertanding ke ajang internasional, saya juga membawakan advokasi saya sebagai seorang lawyer, di mana sebenarnya banyak sekali ya masyarakat itu yang belum mengetahui hak-haknya ataupun perlindungan hukum dalam masyarakat kita. Gitu. Jadi saya membawakan advokasi itu di ajang internasional dan saat ini saya juga bekerja sebagai seorang model. Thank you. Wow, luar biasa sekali dari Cynthia. Jadi banyak sekali ya wanita-wanita Indonesia yang sangat luar biasa, cantik, cerdas, good behavior, terkenal. Wah, cowok-cowok tambah jiper nih kayaknya. Ada dari sisi hukum, dari sisi lingkungan, ada sisi budaya, ada engineer. Nah, satu lagi nih. Ini adalah sahabat saya yang karirnya sudah tidak diragukan lagi, seorang supermodel internasional. Dia adalah founder dari Gerakan Matahari dari Timur, yaitu Laura Mulyadi. Ya, silakan Laura. Selamat sore, terima kasih Agustin. Selamat sore teman satu karantina ya. Tapi kita bukan karantina COVID, kita karantina Putri Indonesia kok. Selamat sore Ibu, Bapak, Kakak, adik semua, apa kabar? Syukur pada Tuhan, semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia dan tadi yang seperti adik-adik bilang nggak ngantuk ya. Perkenalkan, nama saya Laura Mulyadi. Kalau tadi semua adik-adik memperkenalkan, oh saya dari sini. Kita juga kebetulan pernah mengikuti ya ajang. Pada zamannya. Kita beda generasi saja. Jadi sebenarnya saya di sini saya ingin berterima kasih kepada Bapak Jimmy, kepada tim semuanya. Saya senang sekali bisa duduk di sini bersama teman-teman, sharing dengan Bapak, Ibu, Kakak, adik semuanya. Di sini saya mewakili Gerakan Matahari dari Timur. Saya adalah founder dari Gerakan Matahari dari Timur. Matahari dari Timur adalah suatu gerakan untuk melestarikan warisan wastra, budaya bangsa, pemberdayaan perempuan dan anak dengan mengikuti arah kembang zaman. Dan kami memiliki satu komunitas yang dinamakan Gen B, Generasi Berbudaya. So I can tell you, hello, I am Gen B, Generasi Berbudaya. Terima kasih. Wow, jadi wanita Indonesia ini cantik, pintar, terkenal, behaviornya bagus. Jadi ada yang memperjuangkan hak dari sisi hukum, budaya, dari sisi jurnalis, ada engineer, dan juga dari sisi lingkungan. Nah, kalau kita bicara nih, banyak sekali yang bisa kita banggakan tentunya untuk citra Indonesia di mata global. Nah, pengen tanya nih sama Baby yang akan berangkat ya. Baby berangkatnya ke negara mana boleh tahu? Kambodia. Ke Kambodia, oke. So nanti akan membawa Indonesia di sana ya. Jadi menurut Anda bagaimana peran generasi muda Indonesia dalam menunjukkan keunikan budaya dan potensi Indonesia di kancah internasional? Mungkin yang paling pertama karena tak kenal maka tak sayang lagi, balik lagi ya Kak. Kita harus betul-betul mengenal Indonesia itu kelebihannya apa. Jangan kita fokus apa yang menjadi kelemahan dari bangsa kita. Memang kalau kita terus terpapar sama informasi yang mengandung ujaran kebencian, lalu juga hal-hal yang belum tentu kebenarannya bisa dibuktikan. Karena kan kita juga sekarang di era digital yang dimana informasi itu sangat mudah untuk kita dapatkan. Dan kita sebagai generasi muda harus bisa memilah seperti apa tontonan dan juga apa yang kita mau dengar dari digital. Dan tentu saja saya pribadi sebagai wanita Indonesia yang mau saya dengar adalah kelebihan-kelebihan dan kekuatan Indonesia. Dari situ dulu awalnya, jadi kita ketahui apa yang bikin kita cinta sama Indonesia, karena seburuk-buruknya negara kita pasti ada hal yang bisa kita jadikan alasan untuk memperjuangkan nasionalisme kita dan membuat bangsa kita ini menjadi bangsa yang lebih baik lagi. Lalu setelah tahu siapa ini Indonesia, apa ini kelebihan dari negara kita, lalu kita bisa promosikannya melalui digital, melalui platform yang sudah kita miliki mungkin di Instagram, lalu TikTok, lalu kita bisa juga mempromosikan budaya melalui platform kita, dan kira-kira isu-isu apa yang saat ini menjadi tantangan struktural yang dihadapi oleh anak-anak muda. Jadi menurut saya pertama-tama adalah kenali dulu Indonesia itu kelebihannya apa dan cintai.
Oke, jadi setelah mengetahui, jadi akan disebarluaskan atau diinfluence melalui media sosial, melalui di digital, apa itu kebudayaan kita, apa menjadi kelebihan kita. Oke, tepuk tangan dong untuk Baby dari Miss Global Indonesia 2024. Nah, kalau kita berbicara tentang ajang kontes kecantikan internasional, nah ada dua yang sudah pernah berangkat ya. Di sini ada Miss Earth Indonesia, ada Cindy yang berangkat dan juga ada Cynthia ya, yang sudah juga berangkat ke Miss Global Internasional. Boleh di-sharingkan gak bagaimana pengalamannya dan bagaimana sih memperkenalkan potensi Indonesia di mata global ketika Anda berdua bergabung dengan kontestan lainnya? The experience has been very enriching, especially for me personally. Pada saat di ajang internasional bisa bertemu dengan wanita-wanita dari negara lain, bisa juga belajar tentang advokasi mereka yang specific to their countries and their regions. Jadi is a really eye-opening experience. Waktu di Vietnam juga they took me to their rubbish recycling plant where they turned organic waste into a source of power for electricity. Jadi setahu saya di Indonesia juga that is a really big problem of having our organic waste not being turned into anything that's positive. So after being in Vietnam, it really opened my eyes that sampah itu bukan cuman to be trouble for us, but it can be a source of positive energy and also clean energy that can power our homes. Yeah. Oke, pas banget ya sebagai Miss Earth Indonesia. Nah, kalau melihat ajang kontes kecantikan ini, apakah ini sangat potensial nggak sih untuk Indonesia untuk memperkenalkan kebudayaannya, semua aspek kelebihannya di mata internasional? Mungkin boleh dari Cynthia? Oke, thank you. Sebelumnya mungkin perlu saya ingatkan kembali ya, soalnya ketika kita berbicara tentang kontes kecantikan, di mata orang-orang tuh biasanya, oh perempuan ini tuh hanya menonjolkan kecantikannya semata. Hanya berlenggak-lenggok di atas panggung, hanya catwalk dan dinilai dari kecantikannya. Harus perempuan yang tinggi, putih, mungkin berkulit bersih dan lain-lainnya. Tapi sebenarnya ajang kontes kecantikan ini melebihi dari itu. Jadi yang kecantikan yang dilihat di sini bukan hanyalah kecantikan secara fisik tapi juga kecantikan dari dalam. Bagaimana mereka para perempuan ini membawakan diri mereka dengan baik, ada advokasi dan ada juga ketekunan dan kedisiplinan dalam membentuk diri mereka menjadi seorang beauty queen. Itu yang pertama yang saya tangkap dari mengikuti kontes kecantikan ini. Nah, kemudian bagaimana pengaruhnya dalam membawa budaya serta mempromosikan negara kita? Ketika saya mengikuti ajang kontes kecantikan Miss Global di Vietnam dan Kambodia tahun kemarin, saya benar-benar mendapatkan banyak pembelajaran bahwa sebenarnya Indonesia ini sangat berharga di mata negara lainnya karena mempunyai potensi yang luas. Kemarin kebetulan saya membawakan materi mengenai empowering women yang mana merupakan juga misi Miss Global dan berkorelasi dengan pekerjaan saya sebagai seorang advokat, bahwa sesungguhnya hukum di negara Indonesia ini adalah hukum yang baik. Jadi banyak sekali orang yang salah paham bahwa oh hukum di Indonesia itu sebenarnya banyak yang korupsi ya, ataupun mungkin banyak kekurangan ya, berpihak pada para orang-orang yang tinggi tapi tumpul ke bawah. Sebenarnya tidak demikian. Jadi yang saya bawakan kemarin itu adalah bahwa hukum di Indonesia itu sudah sangat baik, tapi tergantung lagi pada penegakan hukumnya itu sendiri. Penegakan hukum serta dari masyarakatnya. Jadi kita sebagai masyarakat tidak boleh hanya menilai dari penegak hukumnya ini ternyata masih kurang nih, polisinya mungkin masih korupsi nih, atau mungkin jaksa hakimnya itu korupsi. Sekarang kan lagi banyak viral yang seperti itu ya, dan itu sangat tersebar juga sebenarnya di dunia luar. Jadi banyak teman-teman saya di internasional kemarin yang dari Miss Global maupun yang teman-teman di luar Miss Global yang internasional menanyakan kepada saya, oh berita di Indonesia apakah benar seperti ini? Nah di saat itulah saya mulai mempromosikan ya, hukum di Indonesia itu sebenarnya sudah sangat bagus, tapi itu dari individu sendiri dan bagaimana masyarakat itu membawakan diri mereka, memahami hak-hak yang ada dalam hukum itu. Ketika kita sudah mengetahui hukum itu melindungi kita, kita mempunyai hak apa saja, maka kita akan semakin berani untuk speak up.
Seperti itu. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Cynthia, Miss Global Indonesia 2023. Ya, Cynthia udah berangkat ke ajang internasional. Cynthia juga sempat menyebutkan tentang budaya. Kita tahu kalau kita ikut ajang internasional itu pasti ada budaya yang berbeda. Salah satunya adalah swimsuit session, ya, di mana belum tentu itu bisa diterima oleh seluruh bangsa Indonesia karena budaya timur masih pro kontra. Sedangkan tuntutan dari ajang internasional itu merupakan salah satu syarat yang harus kita lalui dengan baik. Nah, menurut Cynthia bagaimana sih? Ya, pertanyaannya sangat bagus sekali ya Kak. Jadi memang banyak sekali pro kontra bahwa perempuan itu hanya dinilai dari kecantikannya semata. Membawakan pakaian yang bagus di atas panggung ataupun swimsuit. Oh, jadi kontes kecantikan itu sama dengan swimsuit nih, swimsuit competition. Jadi ketika saya berada di sana adalah bukan memamerkan badan saya, tapi ketika saya memakai swimsuit itu adalah saya percaya diri. Saya membawakan diri saya dengan baik dan bukan ini yang ingin saya tonjolkan, tapi bagaimana saya embrace myself. Bagaimana saya bisa yakin dengan diri saya sendiri, saya ingin menonjolkan bahwa ketika saya berjalan menggunakan pakaian apapun itu, seorang wanita tidak bisa dijudge hanya dari pakaiannya saja. Apakah wanita itu menggunakan hijab ataupun menggunakan swimsuit, mereka tuh lebih dari penampilan mereka, lebih dari pakaian mereka. Wow, luar biasa sekali ya. Jadi sesi-sesi yang biasa ditunggu-tunggu nih apalagi sama kaum hawa ya. Ternyata tolong dilihat point of view-nya yang berbeda. Sehingga bukan hanya tampak cantik dan seksi aja tapi ada nilai-nilai yang dibawa oleh para setiap kontestan. Wah, luar biasa sekali. Oke, baik Kak, sorry saya mau menambahkan lagi. Sebenarnya beauty pageant itu potensinya dan konsennya tidak hanya di bikini competition aja. Tetapi organisasi dari ajang masing-masing itu memberikan kesempatan bagi setiap negara dan khususnya bagi setiap perwakilan dari Indonesia seperti Cynthia dan Cindy yang udah berangkat. Selama karantina mereka bisa menggunakan batik, mereka bisa mempromosikan ke mata dunia bahwa batik itu adalah milik Indonesia dan mereka bisa menyuarakan apa yang sudah menjadi advokasi mereka masing-masing dan organisasi dari ajang tersebut membebaskan dan bahkan mendukung suara-suara yang kita bawa sendiri. Jadi sebenarnya beauty pageant itu tidak hanya concern kepada bikini dan hal-hal positif lainnya, tetapi ada concern yang lebih besar lagi yang sebenarnya yang kita juga harus bisa kasih paham ke mata masyarakat. Oke, nice sekali. Terima kasih Melan. Ya, kalau berbicara tentang budaya, batik sempat disebutkan juga. Nah, salah satu yang dibanggakan adalah Laura baru saja membawa wastra di negara Eropa. Sebuah perjuangan tidak mudah di tengah berdukanya Laura kehilangan sang papa, tapi niat hati untuk membawa nama Indonesia terus dilaksanakan dan kegerakan ini sudah berjalan sangat luar biasa di berbagai negara yang ada di Eropa. Tepuk tangan dong untuk Laura. Ya, Laura, sebenarnya apa sih sampai niatnya begitu besar? Di kala duka tetap saja melaksanakan sebuah event di event dunia dengan membawa wastra Indonesia. Apa sih sebenarnya yang ingin Laura sampaikan kepada dunia? Jujur ini nggak ada di guideline, moderatornya kita sahabat ya, jadi aku sebenarnya Mohon maaf ya, agak mati kayaknya pertanyaannya ya. Nggak nyangka gitu dengan pertanyaan ini. Tapi terima kasih atas kasihnya dan perhatiannya. Apa yang mendorong aku tetap menjalankan karya? Karena karyanya aku ini hanya jembatan, aku hanya sebatas mediator. Apa yang aku gunakan hari ini, contohnya kain ini, kain dari karya Mama Fajar. Apa yang aku gunakan hari ini, kebaya ini adalah karya dari Digo yang berjudul Kesetiaan. Begitu juga dengan kain yang aku gunakan di rambut aku. Jadi buat aku, kita ini manusia, kita ini adalah vessel untuk melanjutkan karya-karya. Banyak sekali suara yang lewat dan lewat gerakan matahari dari timur yang memang tidak mungkin mulainya dari aku sendiri ya, Tin. Dan aku ngetok pintu satu-satu, ayo kita berkarya bersama, ayo kita mengenal.
kita tuh cuma punya 3 kata, mengenal, mencinta, melangkah bersama untuk negeri. Dan di saat kita melangkah, di saat kita merencanakan sesuatu, di saat kita menjalankan sesuatu, ada hal-hal yang kita tidak duga terjadi. Tapi karyanya sudah ada. Kalau aku mengikuti perasaan hati aku di mana aku saat itu sedang bersedih, karya dari kebetulan waktu itu ya Agustin bilang, aku membawa bersama teman-teman karya adik-adik dari Papua ke Copenhagen, Denmark, di hadapan syukur pada Tuhan 16.000 penonton, pengunjung. Tangan dong untuk Laura. Terima kasih, ini yang hebat, karya teman-teman semua. Dan di sini itu tidak hanya aku, kebetulan memang aku yang pergi. So di mana aku merasa di sini teman-teman aku yakin pasti capek, pasti lelah, pasti ada pengorbanan yang kalian lakukan dalam pilihan kalian. Pengorbanan itu adalah suatu bentuk cinta. Cinta aku kepada generasi berikutnya yang dalam langkah nyata nggak usah jauh-jauh deh anak aku sendiri, aku 2 anak. Apa yang aku lakukan hari ini akan berdampak kepada generasi berikutnya. Apa yang teman-teman duduk di sini itu dampaknya ada dan terasa. Tidak hanya untuk diri tapi untuk selanjutnya. Dan ditambah lagi kita punya kemampuan yang luar biasa dan opportunity, kesempatan yang luar biasa untuk bisa duduk di sini. Makanya aku berterima kasih sekali aku bisa duduk di sini, membawakan karya ibu-ibu ini yang menentu 6 bulan dalam hidupnya untuk menyekolahkan anaknya untuk 1 kain. Tapi apa yang bisa aku bawakan, aku duduk di sini bilang kepada teman-teman semua di sini, inilah lambang nyata, tangible dari mimpi masyarakat Indonesia. 1 hal kecil yang kita lakukan, 1 insan, 1 langkah bisa berdampak pada 1 negeri. Wow, luar biasa sekali ya. Tepuk tangan dong untuk Laura. Nggak heran, ini adalah 10 besar finalis Putri Indonesia tahun 2006. Nah sekarang udah bisa mulai dilegasikan ya nilai-nilainya ya Laura ya. Jadi mohon maaf, jadi seketahuan juga dong ya angkatannya. Karena 1 angkatan, wah kayak salah ngomong nih moderatornya. Oke, mohon maaf waktunya saya sudah diingatkan dari tadi. Pengennya sih masih banyak yang pengen ditanyakan, pengen ngobrol lagi. Tentunya juga masih betah kan semuanya ya. Seger banget, iya apalagi wah semuanya senyum-senyum, tapi mohon maaf 1 kalimat atau 1 statement yang ingin saya tanyakan kepada semuanya. Menurut Anda citra Indonesia seperti apa sih yang ingin dikenal di kancah dunia melalui versi Anda masing-masing? Ya boleh silakan mulai. Saya ingin Indonesia itu dikenal sebagai negara yang tetap menghargai our history and where we come from. But then we're also very globalized and moving towards the future. Wow, thank you so much Cindy. Boleh Cynthia? Oke, citra Indonesia ya. Saya berharap Indonesia itu bisa menjadi sebuah rumah bagi negara-negara lainnya, di mana negara-negara lainnya bisa sangat welcome juga ketika ingin masuk ke Indonesia. Misalnya dalam hal investasi, maupun dalam segi budaya, berbagi transfer knowledge, karena hal itu bukan hanya berguna bagi mereka, tapi juga berguna bagi Indonesia sendiri. Thank you. Wow, such a good cancer. Thank you. Ya Baby, bagaimana nih menurut Baby yang akan dibawa ke ajang internasional sesaat lagi? Harapan saya dan mimpi saya Indonesia bisa dikenal sebagai tempat yang dimana keberagaman itu dilihat sebagai kekuatan, bukan kelemahan. Jadi di mana di Indonesia kita ketahui bahwa keberagamannya begitu variatif, dari Sabang sampai Merauke, skin tone kita berbeda dan agama juga kepercayaan berbeda-beda. Namun di Indonesia bisa dilihat bahwa keberagaman ini tidak dilihat sebagai kelemahan kita, tapi kita bisa tetap respect each others dan kita bisa melihat value seseorang itu bukan dari mana dia berasal, tapi apa value yang dia bawa, apa core values-nya, apa self principles-nya dia. Dan saya bangga menjadi orang Indonesia di mana semakin hari saya melihat keberagaman ini semakin dihargai. Dan toleransi kita semakin tinggi dan kita juga tidak bosan untuk mendoakan bahkan orang-orang yang tidak memiliki kepercayaan yang sama seperti kita. Kita doakan tidak hanya untuk keluarga kita atau orang tua kita, tapi kita doakan untuk negeri satu Indonesia. Dan itu yang mau saya, harapan saya Indonesia dikenal sebagai negara yang tadi saya sampaikan.
Oke, thank you baby. Sukses untuk journey-nya dan membawa harum nama Indonesia Terima di kasih. kancah internasional di Miss Global International. Dan selanjutnya bagaimana Laura, citra apa yang akan dibawakan, terus akan dikumandangkan ke kancah dunia? Kemarin, hari ini, dan esok saya berharap Bhinneka Tunggal Ika tetap hidup. Baik dalam skala terkecil diri sendiri, terus ke keluarga dan ke lingkup-lingkup yang lebih besar, baik secara nasional maupun global, di mana kita melakukan dengan cara kita masing-masing. Jadi keberagaman adalah sesuatu kekayaan, bukan sesuatu kekurangan. Dan disitulah yang memang udah diajarkan kepada kita dan menjadi akar dari diri kita. Semoga kita semua yang ada di sini bisa melanjutkan lewat karya kita, berani bermimpi, berani berdaya, berani berkarya secara berkelanjutan. Oke, luar biasa sekali. Dalam keberagaman ini banyak sekali makna yang disampaikan ya. Ya, terima kasih Laura dan terakhir Melan, citra apa yang ingin dibawakan Indonesia di kancah dunia? Iya, berbicara citra Indonesia, Indonesia sebenarnya adalah negara kedua tertinggi keanekaragaman hayati. Ini seharusnya yang harus kita pertahankan dan harusnya kita promosikan, karena banyak dari survei masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak tahu kalau Indonesia sendiri adalah kedua tertinggi keanekaragaman hayati. Dan selaku aktivis lingkungan, saya berharap saya bisa bekerja sama saya berharap saya mendapat dukungan dari pemerintah, dari Kementerian Pariwisata dan Lingkungan, untuk kita bisa bersama-sama lebih lagi mengedukasi masyarakat melalui media sosial kita, melalui platform saya pribadi dan mungkin melalui platform pemerintah, untuk mengedukasi masyarakat di mana kita harus mencintai alam yang kita punya agar Indonesia akan tetap menjadi negara yang keindahan alamnya tetap dikenal oleh dunia. Oke, terima kasih Melan. Tepuk tangan dong untuk semuanya, untuk Laura Mulyadi, Cindy Nanto, Cynthia Ong, Melan Vega, dan Baby Kristami. Ya, dengan berbagai keberagaman yang Indonesia punya. Semua wanita Indonesia memiliki semua keunikan dengan latar belakang yang berbeda, dengan tujuan berbeda di berbagai kekuatan aspek dari sisi kehidupannya. Kami semua mencintai Indonesia dan kami ingin membawa citra Indonesia di mata global dengan semua kelebihan dan keragaman yang kita miliki. Tepuk tangan untuk para wanita Indonesia di citra Indonesia di mata global. Ya, terima kasih semuanya. Tolong jangan kemana-mana dulu karena kami akan kembalikan kepada partner MC saya, yaitu Mr. Global 2025. Oh iya, masih ada waktu ya, 1 tahun ya untuk ngurusin badan. Terima untuk kasih. Ya bisa meninggikan badan juga. Agustin Ramli. Iya, terima kasih. Ya. Terima kasih Agustin Ramli, moderator kita, dan terima kasih juga untuk narasumber kita yang luar biasa. Beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Dan selanjutnya kami undang dengan hormat Bapak Maijen Jan Peter Ed untuk bisa memberikan bingkisan. Appreciation untuk para juga Cindra Mata. wanita cantik di sini, untuk Cindy, Cynthia, Melan, Baby, dan juga Laura. Silakan Pak Yan. Iya, silakan Pak Yan, bisa langsung diberikan. Ini sebagai Cindra Mata. Dan tentunya acara ini diadakan oleh relawan pemimpin Indonesia Torapi, Satu Cerita untuk Indonesia, dan tentunya main partner Sevas and Valga Group. Dan tentu kami ucapkan terima kasih juga untuk collaboration partners, Old Harvest, Hits, kemudian juga Forum Masyarakat Indonesia atau Formas, Humanitarian Forum Indonesia, IPKI, Caritas Indonesia, TBN Indonesia, Telkom Metra, terima kasih untuk LPBI NU, Majelis Pendidikan Kristen Indonesia, terima kasih untuk Muhammadiyah Disaster Management Center. Dan tentu kami mengucapkan terima kasih untuk media partner, Berita 1, BTV, Narasi, U-Channel, Yaski, dan juga Liputan. Nah, boleh tepuk tangan yang paling meriah. Ya, Pak Yan boleh di tengah-tengah Pak, kita berfoto bersama. Iya, Pak Yan di tengah Pak. Nah, Iya Pak, aduh deg-degan ya Pak. Sebentar ya, sebentar. Apa-apa Pak? Valen mau ikut?
Silakan. Waduh, menang banyak Pak Iya. Yan hari ini Pak sore Sebenarnya ini ya. posisi tengah ini buat saya Pak, tapi karena ini ada Bapak tapi nggak apa-apa Pak, saya di pinggir aja Pak ya. Oke, semuanya boleh lihat ke kamera. Mimpi apa semalam? Nggak salah kan Pak MC ya Pak ya? Iya. Oke semuanya. Oke iya Baik. cukup, terima kasih Pak Yan, silakan boleh kembali ke Baik, tempat. terima Dan kasih terima banyak. kasih, selamat berjuang untuk baby. Terima kasih untuk Cindy, Cynthia, Baby, Mailan, dan juga Laura Mulyadi. Terima kasih, sukses selalu. Terima kasih. Dan